Lalu pemirsa, bagaimana kondisi keuangan Anda setelah libur Lebaran kemarin? Tentunya semoga tidak minus, karena jangan lupa juga karena sebentar lagi ada momen Idul Adha, libur panjang sekolah, dan juga tahun ajaran baru sekolah, yang semuanya mungkin membutuhkan biaya yang besar. Kalau begitu bagaimana caranya agar kita tidak terlilit hutang usai liburan? Apalagi utang berbunga tinggi seperti KTA, kartu kredit, pay later, ataupun pinjaman online alias pinjol. Kita akan gali tipsnya dari pakar keuangan yang juga mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan OJK, Ibu Sondang Marta Samosir. Selamat siang, Bu Sondang. Selamat siang, Mbak Jessica. Oke, Bu, kalau kita lihat di berita sebelumnya, kalau Lebaran tahun ini ada kenaikan sampai 8%, diproyeksikan perputarannya sampai 148 triliun. Tapi kira-kira tahun ini juga ada kenaikan nggak sih? Setiap keluarga konsumsinya bisa naik berapa kali lipat dibandingkan hari biasanya? Ya, jadi sesuai dengan kebiasaan di kita ya, Bu ya, bahwa setiap kali ada apa, Lebaran, hari-hari keagamaan, kemudian libur, biasanya kita pasti menggunakan dana yang lebih dari yang biasanya, Hmm. ya kan seperti itu. Nah, artinya yang tadinya dimimpi-mimpikan diusahakan menjadi nyata kan begitu. Bahwa mimpinya mau eh, berjalan-jalan ke suatu tempat, kemudian beli sesuatu yang tadinya kita usahakan untuk tidak dibeli menjadi dibeli. Nah, ini akan mempengaruhi eh, mempengaruhi kehidupan keuangan kita pastinya ya. Nah, karena apa? Karena selama ini kita biasanya lebih banyak sisa daripada sisi. Hmm. Jadi kadang kan sebenarnya kan yang dijadikan eh, biaya atau dana untuk melakukan leisure, terus jalan-jalan dan sebagainya, termasuk pendidikan, itu adalah dana yang disisihkan, bukan yang disisakan. Hmm. Nah, oleh karena itu, termasuk dalam hal lebaran-lebaran juga, jangan sampai kita lebih mengutamakan shopping daripada saving, kan Hmm. begitu. Hmm. Nah, perilaku keuangan seperti ini memang sering karena eh, istilah yang sekarang tuh ya YOLO atau pengeluaran yang berlebihan. Mungkin juga karena terberdaya dengan influencer, Hmm. yaitu ada FOMO, ada FOPO gitu ya. Sebagaimana tadi yang Mbak Yeska katakan, kemungkinan adanya kemudahan-kemudahan untuk akses pinjol, pay letter, ini memang secara persentase ada data bahwa pengguna pay letter itu antara usia 18 sampai 35 tahun itu Hmm. sudah 70% gitu. Nah, kemudian bagaimana kita merencanakan supaya tidak seperti itu? Tentunya kita harus mempunyai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang seperti apa? Jadi perencanaan keuangan yang tentunya yang kita mulai kelola, mulai dari apa mimpi-mimpi kita untuk beberapa waktu yang akan datang. Nah, Baik. kalau secara keuangan kita harus membuat satu persentase yang sudah biasa kita lakukan, yaitu Hmm. eh, yang dan gampang diingat, yaitu 10, 20, 30 dan 40. Apa itu gitu ya? Jadi kalau 10, 20, 30, 40 itu 40% pastinya adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Apakah itu makan, apakah itu biaya sekolah dan sebagainya dari seluruh pendapatan kita. Kemudian yang 30% adalah yang disiapkan untuk kalau kita mempunyai utang, pay letter, kartu kredit, itu harus bisa dipenuhi dari 30% itu tadi. Kemudian apa yang saya katakan tadi sisih, maka 20% itu harus disisihkan untuk tabungan. Hmm. Dan yang 10% itu untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Nah, kalau kita melakukan eh,
kehidupan keuangan kita dengan persentase yang sebenarnya gampang kita ingat itu, mestinya sih kita bisa mengelola pengeluaran kita dengan cara tentunya adalah apakah itu kita butuhkan atau itu yang kita inginkan. Oke, Nah, bisa mana yang dikatakan duluan financial detox ya Bu. Jadi kita puasa untuk belanja dulu, tapi lebih memilih untuk memprioritaskan hal-hal yang ada di depan mata ataupun yang Ya, kebutuhan yang masih perlu diprioritaskan tadi seperti ada Idul Adha, kemudian untuk anak sekolah. Nah Bu, kalau memang kemarin pas liburan udah defisit abis-abisan, bahkan udah menggunakan pay later, udah menggunakan kartu kredit, apa yang bisa dilakukan masyarakat Bu? nah, jadi sebenarnya itu kan adalah kemudahan, ya kan? Hmm, Kemudahan yang tentunya kita diminta untuk melakukannya dengan bijak. Jadi bukan memanfaatkan itu justru seperti orang yang gali lubang tutup lubang. Jadi kita punya kartu kredit itu hanya untuk membantu kita untuk misalnya kita justru bisa memanage keuangan kita dengan adanya kartu kredit. Kita harus memakai misalnya sekian juta dalam sebulan, misalnya seperti itu. Kalau sudah lebih dari itu, sebaiknya kita mikir ulang, apakah hmm, yang mau kita beli ini atau yang kita lakukan ini kebutuhan atau keinginan, kan begitu hmm, kan? Nah, hmm. kemudian kalau untuk yang pay letter tuh ingat ya, itu bukan hadiah, itu harus dibayar, kan Hmm, begitu. Nah, karena kalau harus dibayar, berarti kita sudah harus menyisihkan dana yang untuk kita harus bayarkan. Harus diingat ya, eh, saudara-saudari sekalian, bahwa kalau kita tidak membayar, artinya ya apa ya? Tidak membayar itu akan tercatatlah nama kita. hmm, Itu nantinya bisa masuk ke slipnya OJK. hmm. Maka selik itu ya di sistem laporan individual keuangan kita Ya. itu nanti di sana ketika kita membutuhkan dana yang benar-benar misalnya untuk membeli rumah, untuk membeli yang lain-lain, itu akan terhambat karena bank-bank akan melihat apakah kita masuk di dalam slik atau tidak. Kira-kira kayak gitu. Baik, keinginan dan kebutuhan harus ditelaah lebih lanjut lagi supaya kita tidak overspending. Bu, tapi kami ingin tahu Yes. juga sebetulnya setelah Lebaran ataupun setelah melakukan konsumsi besar-besaran, dalam mengatur keuangan biasanya masyarakat tuh selalu melakukan kesalahan apa yang paling umum, Bu? Saat mereka mau mengisi ulang Utang. tabungannya. Ngutang. Biasanya orang pada ngutang ya kan. Tetapi Hmm, kalau memang mau ngutang, berhutanglah yang bijaksana. Artinya, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, bahwa kita sudah menyisihkan 30% untuk membayar hutang. Sekarang kita boleh berhutang, tetapi apakah dana kita yang 30% yang kita sisihkan itu nantinya bisa untuk membayar? Kalau hmm, enggak, kita nanti akan dikejar-kejar untuk pembayaran hutangnya. Kalau kita tidak bijaksana dalam eh, ya seperti sekarang lah sudah habis uangnya, kita paling bisa melakukan dengan pembelian melalui kartu kredit atau hmm. dengan pay later yang seperti yang tadi itu. Tetapi tetap itu ada batasannya. Tetap Hmm. ada batasannya lah, kira-kira seperti itu, Pak. Hmm. Bu Sondang, sebagai pakar keuangan, melihat social pressure saat ini, seberapa besar sih terhadap konsumsi ataupun pola dari pengeluaran masyarakat? Sebenarnya ini segala menurut hemat saya tergantung kepada orangnya. Kalau memang dia sudah tertata hidup keuangannya sejak awal, tentunya dia akan mulai memikirkan bahwa uang yang dia terima ada THR dan sebagainya itu bukan untuk dihabiskan. Hmm. Jadi memang benar-benar di manage dengan baik agar tidak sampai eh, justru menjerat menjerat leher kita sendiri. Dengan Hmm. adanya fenomena seperti sekarang ini, menurut saya belum terlambat untuk mulai menata kembali eh, keuangan kita. Jadi apabila misalnya sekarang sudah mulai, wah ini udah habis ini, mungkin memang boleh meminjam, tetapi tetap meminjam yang bijaksana, ya kan? Jadi bukan bukan sesuatu yang akhirnya kita masuk ke lubang yang terlalu dalam nantinya dalam Iya. hal berutang. Ya,
Iya, Bu Sondang, sebetulnya berapa, Bu? Ada nggak sih batas ideal rasio utang terhadap pendapatan kita, Bu? Itu tadi 30%. Baik, Tiga puluh 30%. persen. Iya, tiga Itu puluh udah persen ideal dari. banget ya, Bu? Iya, iya. Jadi jadi kalau misalnya kita pakai kartu kredit, sebenarnya kan yang 40% itu kan untuk membiayai hidup kita gitu ya. Hmm. Sebenarnya kita mempunyai kelonggaran tarik itu 70% ya. Jadi 30 tambah 40%. Tetapi dalam hal pembayarannya, persentase yang 30% itu jangan sampai lebih. Hmm. Jangan sampai mengurangi persentase kita untuk menabung. Karena hidup kan masih panjang, kira-kira Mhm. seperti itu. Mhm. Bu Sondang, kalau kita lihat kondisi perekonomian saat ini juga bisa dikatakan kita masih dalam posisi wait and see. Ketika kita melakukan Ya, spending, kita juga harus lebih hati-hati, sedangkan prioritas ada di depan mata. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali sektor-sektor yang perusahaannya tidak menaikkan gaji. Ini bagaimana, Bu, supaya mereka tetap mendapatkan pendapatan lebih? Apakah saat ini kita harus bekerja double, ada side job lagi, atau seperti apa, Bu? persis. Menurut saya juga seperti itu. Jadi memang kita tidak lagi saatnya untuk mengharapkan single income. Kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana caranya supaya ini menjadi multiple. Tentunya dengan keahlian yang ada kita punya. Jadi kalau tadinya kita hanya mengharapkan gaji, sekarang mungkin kita jadi hampir mirip lah dengan model-model zaman COVID kemarin itu. Kan tiba-tiba semuanya orang jadi pintar masak, jadi bisa berdagang, kan seperti itu ya. Nah, potensi-potensi seperti ini yang mungkin perlu untuk dikembangkan kembali menurut saya, Bu Jessica. Mhm. Bu, untuk melihat Jadi tidak hanya evaluasi, mengandalkan single single itu. Gimana gimana? oke. Kalau untuk terkait dengan pengeluaran dan juga pemasukan terhadap tabungan kita ataupun pendapatan kita, Bu, sebetulnya evaluasi yang perlu dilakukan setiap bulan kah atau setiap 2 minggu sekali terhadap pengeluaran kita atau seperti apa idealnya, Bu? Menurut hemat saya, kita harus rajin mencatat, ya, mencatat apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan. Dengan ada berjalannya waktu, misalnya dari pencatatan kita itu kita bisa melihat katakanlah dalam 3 bulan, oh ternyata saya banyak sekali belanja baju, oh saya banyak sekali belanja untuk kebutuhan rumah tangga tetapi tidak dipakai, misalnya membeli sesuatu yang berlebihan. Nah ini kan bisa dievaluasi setiap saat kalau kita mempunyai pencatatan. Jadi memang pencatatan keuangan itu kalau boleh memang ada tiap hari, istilahnya itu ada jurnalnya lah. Hmm. Kira-kira seperti itu. Jadi ada jadi jangan gengsi misalnya, apa-apa kok dicatat, ya enggak lah. Memang harus seperti itu gitu. Karena kita dari catatan itu kita akan bisa mengevaluasi apa sih sebenarnya yang membuat kita menjadi defisit bulan ini. Seperti itu. Baik, terakhir Bu, kami ingin tahu kalau ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama untuk mengisi kembali tabungan mereka, apa saja, Bu? Eh, Bisa mengembangkan kembali apa eh, bukan bukan kepintaran ya, apa keahliannya dalam hal Hmm. misalnya eh, memasak, kemudian jadi dengan memasak kan bisa berjualan ya, Hmm. kemudian juga eh, keahlian misalnya tadinya dia sudah pergi membeli baju yang jadi sekarang udah bisa menjahit misalnya seperti Mhm. itu. Eh, Mhm. ada yang bisa juga memberikan les kepada anak-anak, kira-kira seperti itu juga. Kemudian yang kedua, yang tentu yang paling penting lagi menurut saya adalah bahwa kita jangan sampai jatuh ke investasi bodong, ya. Hmm. Jadi jangan tergiur dengan apa tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Jadi harus kalau kita memang masih ada dana kita sedikit yang mau kita investasikan, misalnya tadinya niatnya mau bikin apa kafe lah atau apalah gitu seperti itu misalnya, maka coba perhatikan apakah itu legal atau logis, ya. Hmm. Ada yang nawarin ini bunganya akan besar segala macam, itu logis enggak seperti sekarang ini misalnya. Terus yang ketiganya menurut saya adalah
kita harus lihat apakah yang kita lakukan itu adalah keinginan atau kebutuhan. Jadi kita harus tetap berada di pattern bagaimana mengelola keuangan dengan persentase 10, 20, 30, 40 tersebut. Demikian, Bu. Oke. Baik, terima kasih pakar keuangan yang juga sekaligus mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan OJK Ibu Sondang Marta Samosir sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Business. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.